Media mainstream Indonesia, toksisitas narasi dan bayang-bayang doktrin. Media, dalam teori klasik komunikasi, sering digambarkan sebagai cermin masyarakat. Ia merefleksikan realitas, menyajikan informasi, dan memberi ruang bagi publik untuk menafsirkan dunia. Namun di Indonesia, khususnya dalam pemberitaan tentang Israel, media mainstream justru kerap bertindak bukan sebagai cermin, melainkan sebagai kaca distorsi. Realitas ditekuk, disusupi kepentingan, dan dibalut oleh doktrin agama yang meracuni ruang publik. 1. Reduksi kompleksitas menjadi drama religius. Konflik Israel sebenarnya sangat kompleks. Ia berkelindan dengan kolonialisme, geopolitik energi, perdagangan senjata, hingga manuver negara-negara adidaya. Namun media kita memilih jalan pintas, membingkai Israel semata sebagai musuh abadi, dan Palestina sebagai korban suci. Narasi religius dipakai sebagai pisau framing, bahwa konflik ini bukan lagi persoalan politik global, melainkan perang iman antara yang benar dan yang sesat. Framing semacam ini mematikan nalar publik. Alih-alih membuka ruang pemahaman, media justru membangun dikotomi sempit, kita, yang beriman versus, mereka, yang kafir. Dalam situasi seperti itu, berita kehilangan fungsi pencerahan, ia berubah menjadi khotbah berjubah jurnalisme. 2. Emosi kolektif sebagai komoditas. Media mainstream di Indonesia memahami satu hal, bahwa agama adalah bensin paling mudah untuk menyalakan amarah publik. Maka setiap kali terjadi eskalasi di Timur Tengah, layar kaca, portal berita, dan media sosial dipenuhi gambar darah, tangisan anak-anak, dan judul sensasional bernuansa religius. Namun di balik itu, fakta-fakta penting kerap tenggelam. Bagaimana strategi politik luar negeri Indonesia? Apa kepentingan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok di balik konflik ini? Bagaimana posisi negara-negara Arab yang justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Semua itu jarang disentuh. Publik tidak diajak berpikir kritis, tetapi justru diarahkan untuk larut dalam kemarahan yang bersifat doktrinal. 3. Ketundukan pada doktrin demi klik dan rating. Di era digital, algoritma dan trafik menjadi dewa baru media. Sayangnya, media kita sadar bahwa narasi religius lebih cepat dijual, maka doktrin agama pun diperdagangkan. Headline berita, konten talkshow, hingga potongan video di media sosial diramu dengan bumbu keimanan. Konflik Israel, yang sejatinya adalah tragedi kemanusiaan, akhirnya direduksi menjadi komoditas spiritual. Media tidak lagi menyajikan kebenaran, melainkan menjual rasa keterhubungan religius yang penuh bias. Inilah bentuk toksisitas paling akut, ketika berita berubah menjadi mimbar dakwah yang murahan. 4. Akibat, publik yang terbius, nalar yang mati. Dampaknya sangat jelas. Publik Indonesia tumbuh dengan memandang Israel sebagai simbol absolut kejahatan, tanpa pernah benar-benar memahami konteks historis, politik, dan strategis di baliknya. Generasi muda dicekoki doktrin melalui media, hingga tumbuh dalam iklim yang penuh kebencian tetapi miskin analisis. Lebih jauh lagi, iklim ini berbahaya bagi demokrasi. Media seharusnya mengajarkan keterbukaan, dialog, dan keberanian berpikir. Namun ketika ia dikooptasi oleh doktrin agama, media justru menjadi agen homogenisasi pikiran. Masyarakat dibentuk untuk marah bersama, benci bersama, tetapi tidak pernah diajak berpikir bersama. 5. Jalan keluar, media sebagai ruang pencerahan. Kritik terhadap Israel tentu sah. Namun kritik yang sehat harus dibangun di atas fakta, analisis geopolitik, dan perspektif kemanusiaan universal, bukan semata dogma religius. Jika media ingin kembali pada fungsi sejatinya, ia harus 1. Memisahkan iman dari fakta. Keyakinan religius tidak boleh menjadi bingkai utama pemberitaan. Fakta harus berdiri di atas landasan data, bukan doktrin. 2. Mengutamakan analisis mendalam. Konflik Israel harus dilihat dari perspektif sejarah panjang, politik internasional, dan ekonomi global. 3. Memberi ruang bagi semua suara, termasuk akademisi Israel, aktivis HAM, maupun warga sipil yang menolak kekerasan. 4. Menolak sensasionalisme. Media yang etis tidak menjadikan penderitaan manusia sebagai tontonan demi klik. Media Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan terus menjadi corong dogma yang memperjualbelikan agama demi trafik, atau bertransformasi menjadi ruang pencerahan yang mendidik bangsa?
Pilihan itu bukan sekadar teknis, melainkan etis dan historis. Jika media gagal, bangsa ini hanya akan melahirkan generasi yang gagah dalam retorika iman, tetapi rapuh dalam membaca realitas global. Namun jika media berani bertransformasi, ia bisa menjadi jendela bening yang menyingkap kompleksitas dunia, bukan sekadar cermin retak yang menyebarkan racun.